Doa pada pagi hari ini dipimpin oleh Syafira. Yuk Syafira, silahkan pimpin teman-temanmu untuk membaca doa. Yuk silahkan Syafira, teman-teman kamu. Oke, mari kita membaca doa bersama-sama. Doaan Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi zidni ilma warzuqni Oke, kita baca Pancasila dulu bersama-sama sebelum kita membaca surat An-Naba ya. Pancasila. Ayo kita baca sama-sama. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Kalau mau tanya sih, simbol untuk sila pertama, simbolnya apa? Bintang. Bintang kecil di langit yang tinggi, amatnya menghias angkasa. Aku iyalah anak-anak ya itu ya. Kamu masih anak-anak apa sudah gede? Ya. Ini kan anak kelas 1 semua ya, bukan anak TK lagi. Ya sudah. Kalau begitu, siapa yang tahu simbol sila kedua? Lantai. Adalah simbol sila kedua. Kalau simbol sila ketiga? Pohon beringin. Pohon beringin itu adalah pohon yang besar dan pohonnya itu bisa menaungi rindang, menaungi sekitarnya. Apakah kamu pernah melihat pohon beringin? Pernah. Ya. Alawi pernah melihat pohon beringin yang umurnya ratusan tahun. Jadi pohonnya gede, sebesar apa Pak Alawi? Sebesar gedung. Gede pohonnya. Satu desa ketutupan sama pohon itu. Ya, satu kampung ketutupan sama pohon itu karena saking besarnya pohonnya. Nah, pohon ini menaungi seluruh orang yang ada di bawahnya, cocok dengan sila ketiga. Bunyi sila ketiga apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Jadi bersatu, ya, menaungi seperti pohon beringin. Yang nomor 4, simbolnya apa nomor 4? Kepala banteng, ya. Suka nyeruduk ya.
Kepala banteng, suka nyeruduk. Hati-hati kamu ya sama kepala banteng ini ya. Bisa-bisa kamu disundang. Kamu tahu disundang itu diapakan? Diseruduk sama banteng. Yang terakhir, padi dan kapas adalah simbol sila kelima. Itu anak-anak adalah simbol-simbol Pancasila. Masih ingat juga enggak tentang rukun iman sama rukun Islam? Rukun iman sama rukun Islam sudah ada yang ingat, sudah ada yang lupa. Oke, kita baca bersama-sama ya. Rukun iman ada 6, kalau rukun Islam ada 5. Nah, rukun iman terlebih dahulu kita baca. Rukun iman ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada Rasul Allah. 5, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada qadha dan qadar. Qadha dan qadar itu apa? Qadha dan qadar itu takdirnya Allah. Takdir. Ya, takdir. Qadha, qadar, takdir. Nah, itu maksudnya. Kalau rukun Islam ada berapa anak-anak? 5. Nah, Mbak Lawi tanya, kita kan sedang menjalani puasa ya. Puasa itu rukun Islam yang nomor berapa? Iya, nomor 4. Oh, iya, nomor 4. Yakin? Yakin. Ayo coba Cik, diurutin nomor 1 apa? Syahadat ya? Syahadat. Nomor 2 apa? Nomor 3 zakat. Kalau 4 haji. Kalau nomor 3 tadi zakat itu nanti ya ketika mau berakhir bulan Ramadan, mau hari raya lah, kamu jangan lupa zakat. Bilang sama ayahnya atau ibunya ya. Ayah, ibu, saya mau berzakat, zakat fitrah, beras 3 kilo. Nah, gitu ya. Bagaimana niatnya? Siapa tahu niatnya zakat? Oh, Pak Alawi saya. Ini diberitahu Pak Alawi niatnya zakat. Ingat-ingat ya. Barangkali kamu langsung ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Kok sulit Pak Alawi? Ya sudah, kita baca bersama-sama, tirukan Pak Alawi ya. Nawaitu an ukhrija. Lagi-lagi an ukhrija. An ukhrija. Zakatal fitri. Lagi-lagi zakatal fitri. An-nafsi. Hadhihi sanati. Fardhol. Lillahi ta'ala. Sulit juga Pak Alawi. Sulit ya. Nah, anak-anak, Pak Alawi kalau saya tidak hafal bagaimana? Kalau kamu tidak hafal boleh menggunakan bahasa Indonesia loh. Boleh Pak Alawi, boleh. Oh, yang penting niatnya karena Allah. Cuma pahalanya berkurang anak-anak. Enakan pakai bahasa Arab. Jadi ada tambahan pahalanya buat kita ya. Kalau bahasa Indonesia, waduh pahalanya nanti berkurang ya. Gak sempurna. Nah, kalau bahasa Indonesia bagaimana Pak Alawi? Kalau pakai bahasa Indonesia begini caranya. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya pada tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Nah, begitu. Kalau memakai bahasa Indonesia. Pak Alawi kalau saya lupa bagaimana? Boleh kamu lihat Google. Loh, lihat Google boleh tak Pak Alawi? Boleh. Yang penting niatnya benar anak-anak. Niat itu letaknya di hati.
Ya. Kalau nggak bisa lagi bagaimana Pak Alawi? Kalau tidak bisa lagi boleh diniati oleh orang tua karena kamu masih kecil. Itu kalau tidak bisa, benar-benar tidak bisa. Ya. Misalkan pas waktu mengeluarkan zakat fitrah ternyata kamu nangis. Disuruh orang tuanya, disuruh ayahnya. Ayo orang diniati, nggak bisa. Nangis. Udah Gak kecil iso loh, kok. Pak. Gak Kakak iso. satu, Gak apal. kakak satu. Masa nangis? Ya sudah, ini tangannya dimasukkan ke dalam beras, terus baca niat. Ini dibimbing sama ayah ya. Ayo, bibirnya gak boleh nangis. Bibirnya mengo. Masukkan Nawa itu. An ukhrija. Zakatal fitri. Nangis. Tak bisa nangis. Jangan nangis. Ayo diulangi lagi. Nawa itu. An ukhrija. Zakatal fitri. An nafsi. Wardolillahi ta'ala. Lu apal? Iya apal. Alhamdulillah ya. Jadi anak-anak diusahakan untuk menghafalkan niatnya zakat fitrah. Besok pas waktu tanggal akhir-akhir bulan Ramadan, mau hari raya, jangan lupa mengeluarkan zakat fitrah. Apa fungsinya zakat fitrah Pak Alawi? Fungsinya itu anak-anak untuk membersihkan rizki kita, membersihkan hati kita, dan mendapat pahala tentu saja. Supaya hidup kita, tubuh kita bersih dari segala penyakit fisik maupun penyakit hati. Jadi kadang-kadang orang-orang itu bingung. Saya kok setiap hari sedih ya Pak Alawi? Ada apa dengan hidup saya? Setiap hari kalau makan kok sakit terus. Wah, mungkin kurang sodako, mungkin kurang zakat. Makanya kita dianjurkan, diwajibkan untuk zakat fitrah setiap tahun untuk membersihkan diri kita, juga membersihkan harta kita supaya tidak ada penyakitnya ya. Nah, alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini kita membaca surat An-Naba ya. Lanjutannya yang kemarin. Kemarin kita sudah membaca, setiap anak membaca 2 ayat. Hari ini kita tidak membaca sampai terakhir, nanti khawatir waktunya habis. Kita baca satu ayat saja sampai ayat terakhir yang bisa kamu baca. Nanti kalau membaca sampai ayat 20 ya tidak apa-apa, kita lanjutkan ayat 21 besoknya ya. Oke, yang pertama ayat 1 surat An-Naba dibaca oleh Azam. Azam, kamu ayat 1. 2 dibaca oleh Chelsea. Chelsea, kamu ayat 2. 3 Dulfakor. Dul, kamu ayat 3 ya. Ayat 4 dibaca oleh Naila. Naila dibaca ayat 4 nanti. 5 Nizar. 6 Syafira. 7 Alana. 8 Haidar. 9 Fahmi. 10 Ivan. 11 Gilang. 12 Mahesa. 13 Ubay. Ubay kamu 13 ya. 14 Fahri. Nanti nama-nama yang belum dipanggil Pak Alawi nanti dilanjutkan dilanjutkan ayat selanjutnya. Ini insya Allah sudah disebutkan Pak Alawi semuanya yang masuk Teams hari ini. Oke. Yang pertama Azam G, semuanya konsentrasi, jangan sampai lupa ayat mana yang kamu baca. Silakan Azam. 1, 2, 3. Ta'awudz dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Chelsea. Amin naba'il adim. Dulfakor. Waja'al muktalifun. Naila.
saya lamun. Oke, Nizar. Saya Syafira. naja'alil arda mihada Alana. wal jibala autada Haidar. wa rafa'nahum azwaja Fahmi. ja'alna naumakum subata Ivan. wa ja'alna Oke, Gilang. waja'alna sirajan wa ajaya. Loh, yang mana toh? Waja'alna. Ayo, ulang lagi. Azwaja ya. Nah, Gilang tadi membaca ayat 11. Waja'alna nahara ma'asya. Tadi putus-putus ya. Lanjut. Sekarang dibaca oleh Mahesa. Ayat 12 Mahesa. Wa banaina fawqakum sab'an sitata Oke, Ubay. wa ja'alna sirajan wahaja. Fakhri. Selesai nih Kundi. Oke. Fakhri ayat 14. Wa anzalna minal mu'sirati Minal ma'an sajjaja ma'an sajjaja. Oke, ma'an sajjaja. Ayat 15, mari kita baca bersama-sama ya. Linuh rijabi. 1, 2, 3. Linuh rijabi habbang wa nabata. Sudah perlu anak-anak? Shadaqallahul azim. Jadi hari ini kita baca sampai ayat 15. Besok kita lanjutkan ayat 16 ya. Besok kita lanjutkan ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita masuk ke pelajaran. Pelajaran hari ini adalah pelajaran tema. Halaman berapa Pak Alawi? Sebentar, Pak Alawi mau buka bukunya Pak Alawi dulu agar kamu bisa lihat. Lanjutannya kemarin yaitu pembelajaran 6 anak-anak. Aku sudah Pak. Kamu sudah loh. Cepat sekali. Apakah kamu mengerjakannya semalam? Nah, ini sudah aku buka halamannya. Oh, sudah kamu buka halamannya. Pinter. Halaman Oke. 130 malam. Benar sekali, Mahesa. Halaman 130. Ini Pak Alawi juga sudah buka. Kelihatan ya di layar kamu masing-masing. Pembelajaran 6. Kita mencermati gambar. Ini tentang tanaman lagi, anak-anak. Ini tanaman apa saja ya yang ditanam oleh Ibu Jamadayu ini? Itu sayur. Sayur ya ini ya? Oh, sepertinya sayur. Ini Ya. daun sayur sih. Ini daun apa ya ini yang digantung-gantung ini? Ibu dan Bayu sempat dengan Sayuran, tapi tidak tahu sayuran apa itu. Mungkin itu sayuran kangkung. Wah, ini sayuran misterius ya. Kalau yang ini yang ada di pot ini besar ini sayuran apa ya kira-kira? Wortel. Wortel mungkin ya. Mungkin wortel, mungkin kubis, sawi mungkin ya. Nah, tapi kalau yang ada di pot ini tahu kan kamu ini sayur apa ya ini? Ada sayur misterius. Sayur misterius. Bukan, ini loh yang buahnya merah itu loh. Merah. Tomat. Iya, tomat ya. Alawi, aku suka tomat Alawi. Oh, kamu suka tomat? Jus. Oh, bikin jus enak ya. Jus tomat.
Tapi jangan diminum kalau kamu lagi puasa ya. Nanti batal puasa kamu. Ini Pak Alawi punya cerita lucu anak-anak. Waktu dulu Pak Alawi kecil kelas 1 kayak kamu ini, Pak Alawi dulu kan sekolahnya di desa ya. Bukan di kota, kan di Surabaya Pak Alawi dulu. Pak Alawi dulu sekolahnya kelas 1 itu di TK, di desa. Nah, waktu kelas 1 kakeknya Pak Alawi itu punya pohon namanya pohon asam. Ini ceritanya lucu, waktu itu waktu puasa. Seperti sekarang kan bulan Ramadan. Pak Alawi bersama teman-temannya Pak Alawi itu pergi ke sawah untuk bermain. Niatnya apa Pak Alawi? Niatnya supaya tidak ingat kalau lagi puasa. Kalau di rumah saja waktu puasa kan panas ya, lemes, gak enak. Akhirnya diajak oleh teman-temannya Pak Alawi. Ayo dolen nak sawah wae. Kalau nak dolen nak sawah, engko posone lali, dadine gak lesu, gak lemes. Nah, begitu. Ayo main ke sawah saja. Kalau kita main ke sawah nanti lupa puasanya. Jadi gak lemas nanti. Bisa semangat kita. Ya sudah, ayo kita main. Oh, akhirnya main Pak Alawi sama teman-temannya Pak Alawi. Waktu main, ternyata pohon asamnya lagi berbuah. Tidak sadar, teman-temannya Pak Alawi dan Pak Alawi mengambil buahnya, dipenek. Wah, diambil, Puasa dibuka, kan? dimaem. Waduh, padahal lagi puasa, lupa. Dimaem. Habislah buah asam. Ada temannya Pak Alawi satunya nyari buah tomat. Kan ada kebun tomat juga. Ayo gelek tomat. Nyari kebun tomat. Dimaem. Terus waktu pulang, Pak Alawi dan teman-temannya Pak Alawi membawa oleh-oleh. Jadi dibawa, asamnya dibawa, tomatnya dibawa pulang, terus dikasihkan sama ibu. Bu, ini tadi metik di sawah. Loh, kamu ya metik ta? Enggak kamu makan kan? Ini lo lagi puasa. Loh, astagfirullahaladzim. Lupa kalau Ya Allah. Gimana? Apakah puasanya batal? Ya pasti batal. Oh, nangis akhirnya. Aduh, puasaku dimakan. Tadi kok dimakan. Terus akhirnya tanya sama ayahnya Pak Alawi. Ayah, kalau puasa terus makan makanan itu batal enggak? Ya batal. Nangis. Karena habis makan. Terus gimana? Loh, kamu makannya ingat apa lupa? Tadi saya main, lupa kalau lagi puasa. Terus tak maem. Loh, kalau kamu makannya karena lupa ya tidak apa-apa. Ayo kumur-kumur, dilepeh. Akhirnya Pak Alawi kumur-kumur terus dilepeh. Gak apa-apa Taya. Kalau ini lupa kalau ini puasa. Iya, kalau kamu lupa misalkan hari pertama atau hari kedua lupa kalau kamu lagi puasa, terus kamu tiba-tiba minum, lupa ya. Nah, bukan pura-pura lupa. Kalau pura-pura lupa, aku tak lupa terus minum es, ya sama saja batal puasa kamu ya. Aku tak lupa, nggak boleh. Kalau lupanya lupa beneran, baru ya puasanya tidak apa-apa, boleh dilanjutkan ya. Ya anak-anak, jangan makan waktu puasa, jangan jajan waktu puasa, apalagi minum. Ya, waktu puasa nanti bisa membatalkan puasa kamu. Ini siapa yang sudah baca tadi halaman 130? Baik, Pak. Sudah. Oke, ini dibacakan Pak Alawi dengan bacaan yang cepat ya. Kamu perhatikan baik-baik apa yang dibacakan oleh Pak Alawi. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Dayu senang berkebun. Mereka menanam sayuran dalam pot. Pot yang digunakan terbuat dari kaleng bekas. Ibu dan Dayu menyusun pot dengan rapi. Ada pot yang disusun berjajar di atas rak. Ada juga pot yang digantung. Setiap hari Ibu dan Dayu merawat kebun sayuran. Sayuran subur dan hijau. Keindahannya membuat suasana rumah tambah indah. Hasil tanaman sayuran sangat bermanfaat.
Ibu dan Dayu memasak sayuran dari hasil berkebun. Ini adalah manfaat anak-anak kalau kita senang menanam sayuran seperti Ibu dan Dayu ya. Suka menanam tanaman meskipun tidak ada lahan, tapi memakai pot-pot dari wadah plastik bekas. Jadi menanam sayur, menanam buah-buah, dan lain-lain. Ya, ternyata cara menambah keindahan rumah kita itu juga salah satunya ditambah dengan tanaman-tanaman hias. Boleh bunga, boleh sayur, dan lain-lain. Juga menyegarkan rumah kita karena rumah kita akan penuh dengan oksigen. Oksigen itu adalah udara yang kita hirup yang segar ya. Apa saja yang dilakukan oleh Ibu dan Dayu untuk merawat tanaman sayuran? Apa saja? Menyiram. Ngapain lagi? Menyusun pot dengan rapi ya. Terus disusun berjajar di atas rak. iya benar. Jadi yang pertama dirapikan ya. Dirapikan itu macam-macam. Kebun sayuran. Dirawat itu macam-macam. Dirawat itu bisa ditata, bisa dibersihkan ya. Dibersihkan, disiram, dan diberi pupuk. Ya, kamu tahu pupuknya tanaman? Tahu. Tahu. Baunya enak apa enggak? Tahu. Iya, ada yang bentuknya kecil-kecil, bunder-bunder. Ya, ada yang bentuknya seperti tanah. Ya, ada yang bentuknya cair. Kalau yang cair itu biasanya baunya enggak enak. Ya. Dirapikan, bersihkan, disiram, dan diberi pupuk adalah cara untuk merawat tanaman sayuran. Oke? Oke, Pak Alawi mau menghitung dari 10 sampai 1. Siapa yang sudah selesai langsung angkat tangan. Menulis ya. 10, 9, 8. Wih, sudah. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Pak Alawi kecepatan Pak Alawi. Pak Alawi ini gimana sih? Ya sudah, tidak apa-apa ya. Nanti kalau ketinggalan boleh ditulis setelah tim selesai. Apa saja caranya? Ini caranya tidak harus contoh sama persis dengan Pak Alawi ya. Kalau kamu punya ide lain untuk merawat tanaman yang baik, maka kamu juga boleh menuliskan. Ya, misalkan Pak Alawi saya mau ini menulis membersihkan dari hama. Karena tanaman tidak boleh terkena hama. Nanti kalau terkena hama, dimaem tanamannya rusak. Wah, boleh kamu tulis begitu. Ya, dipayungi boleh tak Pak Alawi loh. Tanamannya jangan dipayungi ya. Nanti kamu pegel mayungi tanaman. Ya, tanaman kan butuh cahaya matahari ya. Jadi jangan dipayungi tanaman, biarkan saja. Nah, setelah itu dikasih air supaya tidak ngelak ya. Pak Alawi, tanaman itu puasa tak Pak Alawi? Waduh, pertanyaanmu kok aneh. Ayo, siapa yang tahu tanaman puasa apa enggak? Tidak. Tidak ya. Ya, yang diwajibkan puasa itu siapa? Ya, yang diwajibkan puasa itu jin dan manusia ya. Selain manusia ada jin anak-anak yang diwajibkan puasa ya. Oh, jin juga puasa tak Pak Alawi? Iya, jin juga puasa. Tapi kalau tanaman puasa enggak? Puasa tanaman. Tapi meskipun tanaman itu tidak diwajibkan puasa anak-anak, ada satu tanaman yang ahli puasa. Oh, tanaman bisa puasa Pak Alawi? Bisa. Tanaman apa itu Pak Alawi? Namanya tanaman kaktus. Oh, yang kayak duri-duri tuh. Iya, ya kayak duri-duri itu ya, tanaman kaktus. Kalau tanaman kaktus itu tidak diberi air selama 1 minggu kuat. Astagfirullah. Oh. Pak Alawi pernah bikin percobaan dulu waktu kecil. Kaktus ditancapkan di tanah, disiram 1 kali, terus ditinggal selama 1 minggu. Masya Allah, subhanallah, ternyata kaktusnya tidak mati. Malah hidup kaktusnya. Loh, cuma disiram sekali kok bisa hidup ya? Wah, ini adalah kekuasaan Allah ya. Allah bisa menciptakan segala keajaiban di muka bumi ini
termasuk kita juga semua ciptaannya Allah ya. Itu ada puasa pohon yang bisa puasa, pohon kaktus ya, tanaman yang bisa puasa. Terus ada hewan juga anak-anak, hewan yang bisa puasa. Loh, ada juga Pak Alawi hewan bisa puasa. Ada. Hewan apa itu Pak Alawi? Ada banyak. Salah satunya yang bisa puasa hewan namanya ular. Loh. Beneran tak Pak Alawi ular itu bisa puasa? Iya anak-anak. Cara puasanya ular bagaimana? Ular itu, kamu tahu ular piton kan ya? Ular anaconda. Ya. Nah, ular itu kalau mau makan, makannya sekali tok. Setelah makan, dia tidak akan makan lagi selama 1 minggu. Dulu Pak Alawi juga pernah lihat ada ular makan kodok. Ular makan kodok. Ketika dimakan, sudah masuk perutnya. Nah, ular itu tidak akan makan lagi sampai 1 minggu. Sampai makanan yang ada di perutnya habis. Aneh sekali ya Pak Alawi. Ya, aneh sekali. Itu hewan tapi bisa puasa. Ada hewan lagi anak-anak. Satu hewan lagi yang bisa puasa juga. Apa itu Pak Alawi? Namanya singa. Pernah lihat singa? Di hutan adanya. Iya, di hutan. Singa itu adanya di hutan sabana. Hutan sabana itu letaknya ada di Afrika. Ya ke sana. Savana. Pakai pesawat dong. Bagaimana Pak Alawi cara singa berpuasa? Cara singa berpuasa itu anak-anak setelah singa berburu, mencari makanan, mencari rusa, makanan itu kemudian dibawa ke kelompoknya, kemudian dibagi. Ayo dibagi. Ini buat ibunya singa, ini buat anaknya singa, ini buat bapak singa, dan seterusnya sampai habis. Setelah makan 1 minggu mereka kemudian tidak makan sama sekali. Nunggu sampai makanan yang ada di perutnya habis. Nah, hebat sekali ya tanaman. Hewan-hewan ini mereka juga bisa berpuasa seperti kita manusia. Saking hebatnya singa sampai dinamai dengan raja hutan ya. Raja hutan. Pinter puasa, sudah ganas ya. Jangan dekat-dekat dengan singa kamu nanti dicokot sama singa kamu ya. Ya, kita lanjutkan pelajaran selanjutnya. Bagaimana cara mereka mengatur tanaman sayuran agar membuat rumah lebih indah? Bagaimana caranya anak-anak? Menyusun pot dengan rapi. Ya, benar sekali. Menyusun pot. Juga ada yang digantung. Ya, jadi ada yang pertama menyusun pot dengan rapi. Terus digantung dengan rapi. Terus apalagi? Disusun Itu berjajar. Di atas rak. Di atas rak. Nah, ini kamu boleh jawab salah satu saja anak-anak, tidak harus semuanya, semua juga boleh, tapi Pak Alawi menyarankan satu saja ya. Menyusun pot dengan rapi, pilih salah satu. Digantung dengan rapi, boleh. Disusun berjajar di atas rak, boleh. Oke. Ya, jadi agar kamu nanti tulisnya tidak banyak-banyak, tidak pegel ya. Salah satu saja, jawabannya sudah benar semua ini ya. Menyusun pot dengan rapi, yes, benar. Digantung dengan rapi, yes, benar. Disusun berjajar di atas rak juga benar. Ya, boleh kamu pilih salah satu. Kalau kamu tulis namanya juga tambah jos ya. Oke, sudah selesai ya? Sudah, Pak Alawi. Sudah, kita lanjutkan pada pelajaran selanjutnya. Apakah kamu pernah punya tanaman di rumah kamu? Enggak. Tanaman di rumah kamu. Apakah kamu pernah melihat tanaman yang kamu sukai? Pernah. Tanaman apa yang kamu sukai? Kalau Azam suka tanaman apa kamu Zam? Bunga kan? Kaktus. Pak Alawi mau tanya sama Chelsea. Chelsea suka tanaman apa? Tomat.
tomat ya, karena ada buahnya. Soalnya Enak. bisa dibikin jus, enak rasanya. Sip. Tapi itu puasa, nanti aja. Tapi puasa ya, nanti aja waktu buka puasa ya. Kalau Dulfakor suka jus apa? Jus apa? Suka tanaman apa? Tanaman buah. Tanaman jeruk. Oh, tanaman jeruk itu kamu tahu, tanaman jeruk itu ada durinya loh. Kalau punya tanaman jeruk satu di rumah, jeruk purut, dibuat pecel sambel. Loh, Itu ada durinya. Kalau mendekat, iya bisa. Keluar jeruknya, jeruk nipis buat bikin sambel. Itu ada durinya kalau pohonnya jeruk itu. Naila suka pohon apa? bambu. Naila suka pohon apa? Suka tanaman apa? Ya. Kalau Nizar suka pohon apa? Tanaman apa? Semangka. Oh, semangka. Tahukah kamu pohon semangka itu pohon yang tumbuhnya lebat ketika di musim kemarau. Ya. Kalau Safira suka tanaman apa? Tanaman apa Safira? Durian. Waduh. Safira suka durian. Kalau Alana suka tanaman apa? Suka tanaman apa Alana? Jambu? Semuanya Pahlawi saya suka. Waduh. Ini semuanya suka semua. Nah, selanjutnya anak-anak, ketika ada teman kita atau keluarga kita melakukan hal yang baik, maka kita harus memujinya ya. Cobalah berlatih mempraktikkan cara merawat tanaman. Jadi anak-anak kalau ada waktu luang di bulan puasa ini boleh diisi dengan menanam tanaman supaya lingkungan rumah kita menjadi bersih, menjadi lebih indah ya karena ada tanamannya ya. Tapi jangan lupa dirawat setiap hari, disirami jangan banyak-banyak airnya biar nggak kelagapen ya. Tanamannya kalau kebanyakan air tambah mati nanti. Juga jangan lupa dirawat. Berikan pujian untuk teman yang sudah dapat menata tanaman. Mari berlatih menulis pujian sesuai gambar. Ikuti contoh berikut. Ini ada contohnya. Tanamannya sudah ditata dengan rapi. Pujiannya adalah pandai sekali Dayu menata tanaman itu. Tanaman terlihat lebih indah dan rapi. Wah, itu ya. Jadi kalau ada tanaman ditata dengan rapi, ini Dayu dipuji. Pandai sekali Dayu menata tanaman. Tanamannya terlihat lebih indah dan rapi. Yes, hebat. Wah. Kalau yang ini, ada Pak Tani sedang giat bekerja di sawah. Apa pujian kita? Apa? Kalau mau tanya saja wis. Tanya sama Ubay. Ubay kira-kira pujiannya apa ini kepada Pak Tani? Apa pujiannya Ubay kepada Pak Tani? Wah, Pak Tani so strong ya. Pak Tani kuat. Gimana pujiannya? Nah, coba ganti Mahesa. Mahesa pujiannya apa kepada Pak Tani? Apa pujiannya kepada Pak Tani? Pak Tani hebat. Tani rajin sekali. Pagi-pagi sudah berangkat ke ladang. Nah, ini salah satu contohnya ya. Kamu boleh mengarang kalimat pujian sesuai dengan gambarnya, tidak harus mencontoh Pak Alawi, tidak apa-apa. Yang penting pujiannya benar ya. Paling mau tanya yang lain sama Gilang wis. Gilang, kalau kamu mau memuji Pak Tani, apa yang kamu puji dari Pak Tani? Pak Tani tampan deh. Waduh. Gimana Gilang? Gimana Gilang kalau memuji Pak Tani? Pak Tani rajin sekali, pagi-pagi sudah berangkat ke ladang.
Itu ya. Terus yang kedua. Wah, ini Siti lagi melihat bunga teratai ini. Nah, kita puji bunga teratainya dengan apa ya? Kalimat mana ya? Ayo, siapa yang mau bikin kalimat pujian untuk teratai? Apa pujiannya? Yuk. Apa pujiannya? Indah sekali bunga teratai ini. Ya, indah sekali. Wah, indah sekali bunga teratainya. Masya Allah, subhanallah, gitu ya. Memuji karena kebesaran Tuhan sudah menciptakan tanaman bernama teratai yang sangat indah. Pernahkah anak-anak kelas 1 melihat bunga teratai? Enggak. Enggak pernah. Nah, bunga teratai itu anak-anak kalau kamu pengen lihat, ada di kebun binatang. Alawi pernah lihat bunga teratai di kebun binatang. Iya. Kita berdoa bersama-sama. Semoga kebun binatangnya segera buka ya. Kapan-kapan kita bisa main ke sana. Pengen main lagi Balawi kayak gitu. Iya. Alawi juga pengen main ke sana lagi. Nanti melihat hewan-hewan sama melihat tanaman. Kita kasih makan Balawi. Oke, kita tulis pujian untuk teratai. Apa pujian untuk teratai? Sekali bunga terantai. Wah, bunga terantainya sekali. Oh iya. Wah, indah bunga teratai ini indah sekali. Indah sekali bunga teratai ini. Ya. Terus biasanya kalau kita melihat hal-hal yang indah di sekitar kita, kita mengucapkan kalimat Subhanallah. Subhanallah atau Masya Allah, hebat sekali, indah sekali ya. Nah, begitu. Boleh kamu tulis anak-anak, indah sekali bunga teratai ini ya. Yang terakhir, ini ada si Dayu, ya Dayu ya. Si Dayu rapi menata tanaman mawar di vas. Nah, tapi kita puji apa Dayu ini? Karena sudah bisa menata dengan bagus. Apa yang kita ucapkan untuk memujinya? Rajin sekali lari mengirim bunga mawar dibeli di pasar. Rajin sekali kamu bisa menata bunga dalam vas. Rajin sekali kamu bisa menata bunga dalam vas. Nah, ini ya anak-anak jawabannya. Bisa kamu contoh, bisa juga kamu membuat kalimat pujian sendiri. Yang penting kalimat pujiannya pas dan sesuai dengan gambar yang ada di samping. Ya, yang terakhir diberikan Pak Alawi. Nah, itu jawabannya. Biar kelihatan semua kecil-kecil ya. Pak Tani rajin sekali pagi-pagi sudah berangkat ke ladang. Indah sekali bunga teratai ini. Rajin sekali kamu bisa menata bunga dalam vas. Ya. Selimut kamu, selimut kamu. Sudah anak-anak? Sudah selesai? Belum. Belum. Ya. Dibesarkan Pak Alawi lagi apa di begini saja? Besar. Dibesarkan ya, biar kelihatan ya. Nah, itu. Dibesarkan Pak Alawi. Yang Pak Tani sudah? Sudah. Sudah, berarti sudah yang tahu. Aku sudah Balawi. Oh, kamu sudah. Sip. Oke, rajin sekali kamu bisa menata vas dengan baik. Nah, demikian anak-anak. Ini bacaan yang terakhir kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang menggunakan bunga sebagai hiasan. Namun tidak semua orang dapat menanam bunga. Bunga dapat dibeli di pasar dengan jual bunga.
Babunyi Nanti ada nggak usah. ceritanya, anak-anak. Ceritanya apa Pak Alawi? Cerita tentang tambah-tambahan, yaitu pada halaman selanjutnya. Nanti silahkan anak-anak, waktu kita juga sudah habis. Pada halaman berapa ini lanjutannya? Yaitu pada halaman 134 ada soal ya. Selesaikan soal-soal di bawah ini. Nih, diperhatikan. Diperlihatkan Pak Alawi dulu, kamu tidak bingung. Kayu memiliki bunga mawar 2 tangkai lebih banyak dari tangkai. Siti memiliki 43 tangkai bunga mawar. Dayu memiliki bunga mawar 2 tangkai, lebih banyak dari Siti. Berapa tangkai bunga mawar milik Dayu? Nah, berarti 43 ditambah 2 sama dengan 45 ya. Pahamilah kalimatnya anak-anak, karena ini adalah soal cerita. Soal cerita ini mengharuskan kamu untuk memahami bacaannya. Ini ada gambar pertama, ada jualan di pasar, jualan buah di pasar. Bacalah ceritanya, pahami maksudnya, lalu tulis model matematikanya di bawah. Kamu nanti mengerjakan dengan cara apa Pak Lawi? Dengan cara penjumlahan bersusun ya. Ada 1, 2, terus 3, 4, dan 5 soal ya. Jadi yang dikerjakan nanti halaman berapa saja Pak Alawi? Halaman 135, 134 ya dulu, terus 135, 136, 137 ya. Ulangi lagi. 134, 135, 136, dan 137. Insya Allah mudah kalau anak-anak memahami bacaannya. Jadi nanti dibaca dulu supaya kamu paham apa maksud soalnya ya. Itu saja tugasnya hari ini anak-anak, cuma 1. Nanti juga dikirim seperti kemarin, dikirim melalui Teams ya. Dikirim melalui Teams nanti, dan akan disediakan Pak Alawi linknya. Bagi yang belum, boleh dikerjakan ya hari ini ya. Nah, demikian anak-anak pelajaran Pak Alawi. Tidak banyak yang bisa Pak Alawi sampaikan, tapi semoga bermanfaat ya. Ingat, nanti ada namanya zakat fitrah tadi ya, dijelaskan Pak Alawi, zakat fitrah. Yang nomor 2, kita harus ingat-ingat kalau sedang puasa supaya tidak lupa ya. Nanti kamu gak sengaja makan kayak ceritanya Pak Alawi tadi. Yang ketiga, ketika kita tahu ada saudara kita atau sahabat kita atau teman kita melakukan hal yang baik, maka kita berhak memujinya ya, dipuji dengan kalimat yang baik. Dan terakhir, nanti penjumlahan bersusun, silahkan anak-anak mengerjakannya dan dikirimkan melalui Teams ya. Cara mengirimkannya seperti yang dulu pernah diajari Pak Alawi ya. Jadi jangan dikirimkan di komentar supaya soal kamu yang sudah kamu kerjakan bisa masuk ke Pak Alawi ya. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan sampai akhir. Nah, tadi yang mimpin doa adalah Syafira. Sekarang biarkan yang mimpin doa penutup adalah Zulfakor. Betul. Silahkan pimpin teman-temanmu untuk doa penutup. Silahkan. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Angkat tanganmu, duduk dengan tegap. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.
Coba sebelum salam penutup, Pak Alawi ingin mengingatkan anak-anak tentang niat zakat tadi. Ditirukan bersama-sama dengan Pak Alawi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Nawaitu an ukhrija an ukhrija. Coba dengarkan baik-baik ya. An rija. 30 an ikhrija zakatal fitri an nafsi hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Bisa? Nanti kalau belum bisa jangan nangis ya. Kayak contohnya Pak Alif, aku gak iso lo, nangis. Jangan nangis ya. Nanti kalau tidak bisa minta diajari oleh orang tuanya. Atau kalau tidak bisa boleh diajari sama ustadznya. Boleh. Nanti kalau ngaji minta ajari ustadz ya. Nah, semoga bermanfaat apa yang disampaikan Pak Alawi hari ini dan semoga tetap semangat meskipun puasa. Jangan minum es kalau belum buka puasa, nanti puasamu bisa batal ya. Yuk difoto Pak Alawi dulu. 1, 2, 3. Cekrek lagi. 1, 2, 3. Nah, terima kasih anak-anak sudah ikut pelajaran dengan baik. Pak Alawi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam anak-anak. Waalaikumsalam. Mungkin Bu Sur. Saya kedap. Siapa itu yang masih ada di dalam ini? Masih ada Abdul Fakor ini, masih ada Alana juga masih ada. Naila juga. Dadah Naila. Oh, sudah hilang semua. Dadah ya.